Halo semuanya, balik lagi di Kusumaki Channel. Kali ini saya akan membuat konten baru, yaitu tentang atau saya akan menamakan konten ini adalah Informaki. Jadi Informaki itu adalah informasi dari Kusumaki. Jadi saya di Informaki ini saya akan membahas atau memberikan informasi tentang Jepangan, game, dan mungkin bisa musik. Nah, saya di Informaki ini saya pernah membuat satu video, yaitu perbedaan antara badut dengan cosplay. Nah, itu adalah sebenarnya masuk di Informaki ini. Beberapa kalian pasti ada yang berpikir, apa sih perbedaan antara wibu dan otaku? Nah, di sini saya akan menyampaikannya, yaitu apakah perbedaan wibu dan otaku, apakah mereka sama atau tidak? Oke, langsung saja di pembahasannya. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan dulu tentang otaku. Otaku adalah istilah dari bahasa Jepang yang artinya adalah seseorang yang menyukai atau seseorang yang menyukai sesuatu dan dia mencintai sesuatu itu, dan dia menjadikan sesuatu itu sebagai hobi sampai menjadikannya pekerjaan. Contoh dari otaku ini misalnya seperti ini. Saya menyukai sesuatu, misalnya saya menyukai anime, saya menyukai Naruto. Nah, saya akan sangat mencintai anime ini. Saya sangat menyukai anime ini sampai saya akan membeli misalnya merchandise dari anime ini, misalnya action figurnya, posternya. Kemudian saya akan menjadikannya hobi. Jadi hobinya saya menonton anime Naruto. Nah, setelah saya menonton anime Naruto, kemudian saya akan menjadikannya sebuah pekerjaan. Contohnya, saya akan misalnya saya menjadi cosplay. Nah, kemudian saya menjadi cosplay anime tersebut, menjadi Naruto, menjadi Sasuke. Nah, kemudian tapi di cosplay saya ini, saya akan menghasilkan. Contoh, saya ikut lomba menang. Kemudian saya foto, kemudian foto session, kemudian saya menjual foto-fotonya. Nah, itu. Tapi otaku itu masih dalam batas wajar. Contoh, otaku sangat paham bahwa anime itu bukanlah nyata. Anime ini hanya sekedar hobinya saja. Jadi otaku ini orang yang profesional di hobinya. Oke, ingat ya, ini poin pertama. Otaku ini dia profesional di bidang hobinya. Profesional ini maksudnya apa? Profesional ini dia tahu, saya tahu anime ini tidak nyata. Nah, dia tidak akan membawa-bawa kehidupan di anime ini di kehidupan dia. Oke, jadi sudah menonton ya sudah, saya akan hidup seperti biasa. Saya akan menjadi orang normal, berbaur kemana-mana tanpa membawa-bawa embel-embel dari Naruto. Itu poin adalah otaku. Jadi sekali lagi, otaku adalah orang yang mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu, film, game, atau anime. Nah, kemudian menjadi hobi menonton anime. Kemudian menjadi profesional. Profesional maksudnya adalah misalnya saya mencintai game ini, misalnya saya mencintai Naruto. Nah, saya cosplay menjadi Naruto, kemudian menjadikan cosplay ini sebagai pekerjaan saya. Nah, pokoknya menjadikan hobi yang dia cintai ini menjadi pekerjaan, seperti itu. Oke, satu lagi tentang otaku. Otaku ini tidak harus mencintai anime ya guys ya. Dia bisa mencintai hobi apapun, mau main bola, mau itu musik, tapi dia itu sangat mencintai hal tersebut dan profesional di hobinya. Oke, itu adalah gambaran luas dari otaku. Contohnya dia bermain bola, dia hobi main bola. Oke, setelah dia main bola di luar lapangan,
dia bertingkah seperti orang biasa, oke? Dia nggak lari, dia nggak mendribbling bola di depan orang, nggak ya. Dia hanya sebatas di hobinya saja. Kenapa orang-orang pada tidak suka atau menganggap wibu ini jelek? Disinilah saya akan menjelaskannya, oke? Jadi karena beberapa orang tidak suka dibilang wibu, padahal dia wibu. Nah, dia menganggap dirinya itu hanya otaku, karena otaku itu tidak jelek ya. Di Jepang itu orang yang disebut otaku itu sudah biasa itu, tapi orang Jepang tuh paling tidak mau disebut wibu, oke guys ya. Wibu adalah orang yang mencintai sesuatu, sama seperti otaku tadi. Orang yang mencintai sesuatu, orang yang mencintai Jepangan, oke. Jadi wibu ini khusus untuk Jepangan, tidak untuk semua hal, tidak untuk apapun itu. Hanya misalnya dia suka karakter dari Disney, itu kan gak Jepang, tapi itu tidak masuk wibu. Nah, wibu ini adalah orang yang menyukai Jepangan, oke. Orang yang menyukai Jepangan, nah dia ini menganggap dia itu orang Jepang. Nah, itu wibu. Dia bukan orang Jepang, tapi dia bertingkah setiap hari. Dia itu merasa dia itu orang Jepang. Oke. Apakah kalian merasa seperti itu? Kalau tidak, berarti kalian tidak masuk ke poin pertama. Nah, poin kedua, contohnya adalah saya. Seperti otaku tadi, saya akan saya akan menyukai sebuah anime. Oke. Anime yang dari Jepang, anime itu dari Jepang ya. Kemudian saya mencintai Naruto misalnya. Kemudian saya akan menjadi maniak, oke, maniak sama anime, oke. Saya akan maniak tentang Naruto, oke. Pertama, saya akan membeli semua pernak-pernik tentang Naruto, poster, kemudian action figure, kemudian kostum, segala semacam ikat kepala Naruto. Nah, tapi wibu saya, misalnya saya wibu ini, saya tidak profesional di bidang ini. Saya menjadikannya hobi juga, sama seperti otaku, tapi saya tidak profesional. Maksudnya apa? Saya menganggap anime ini nyata, oke? Saya menganggap anime ini nyata, oke, kehidupan kedua saya. Rata-rata, mohon maaf ya kalau kalian seperti ini, saya tidak menyinggung kalian. Saya hanya menyampaikan fakta dari tentang wibu ini ya. Jadi saya tidak mengarang-arang karena saya meriset semuanya wibunya apa. Nah, kemudian saya mencintai Naruto. Oke, saya mencintai anime Naruto. Nah, setelah saya menonton anime ini, saya lari, ya kan? Misalnya nih, saya ikut perlombaan lomba lari, oke. Nah, orang pada umumnya kan lari seperti ini, oke. Saya lari akan seperti Naruto. Kalian tahu kan Naruto itu seperti apa, tangannya di belakang. Nah, itu contoh pertama. Kemudian saya akan ngomong itu gaya-gaya Naruto misalnya. Misalnya saya ngomong sama teman saya, lu mau kemana Dati Bayo? Nah, atau bukan Naruto lah, atau kalian menyukai waifu, misalnya waifu kan. Nah, misalnya waifu kalian tuh ngomongnya ada ara-aranya. Nah, kalian ngomong ke teman kalian, mau kemana? Ara-ara. Contoh lainnya adalah tidak hanya anime, pokoknya di Jepangan. Misalnya nih, saya akan ngomong di depan semua orang atau ngomong sama teman-teman saya, itu saya akan memakai watashi wa ingin makan ini. Nah, kemudian pokoknya ada Jepang-Jepangnya di sela-sela omongan saya ini, akan ada Jepang-Jepangnya. Itu berarti kalian itu sudah merasa diri kalian itu wibu. Nah, bagi kalian yang punya teman seperti itu, sudah fix dia itu wibu. Jadi dia masuk ke kategori kedua, oke? Nah, apakah kalian seperti itu? Apakah kalian kalau ngomong ke teman kalian tuh ada
Date Bayo. Nah, ada art. Oke, itu adalah perbedaan yang jelas ya dari. Jadi intinya seperti ini deh. Wibu ini di apa? Diambang, bukan diambang sih, melewati batas otaku. Oke. Jadi kalian sudah menjadi otaku nih. Oke, kalian sudah menjadi otaku. Kalian naikin lagi levelnya. Nah, kalian di atas otaku itu kalian akan jadi wibu. Kita masuk ke istilah wibu bau bawang. Nah, ini ya, kenapa wibu bau bawang ya guys ya? Maksud wibu bau bawang itu seperti ini. Sisi negatif dari wibu yang pertama ya, saya akan membagi sisi negatif dan sisi positif dari wibu. Oke. Mungkin sisi positif dari wibu ini juga nanti masuk juga ke otaku ini. Jadi saya rangkum saja ke wibunya. Pertama saya akan membahas tentang sisi negatif wibu. Wibu biasanya orang-orang yang merasa kehidupannya ini membosankan. Orang yang memiliki beban hidup yang berat, tidak memiliki teman yang banyak lah seperti itu. Kemudian dia merasa kehidupan ini kejam seperti itu ya. Merasa dirinya itu tidak menyukai kehidupan asli dia. Nah, disinilah wibu itu akan menganggap bahwa dunia anime atau dunia game itu adalah kehidupan dia yang kedua, kehidupan yang lebih menyenangkan. Oke. Nah, kalau seseorang sudah berpikir seperti itu, intinya nanti dia tidak sering keluar rumah, dia tidak akan sering bergaul keluar, dia tidak akan nongkrong seperti orang-orang pada umumnya. Dia akan memilih di rumah. Di rumah dia akan menonton anime, bermain game, sampai muntah-muntah, sampai moncrot-moncrot lah. Itu kenapa? Karena dia menganggap kehidupan nyata itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Nah, dibanding ketika dia menonton anime, dia melihat karakter dalam anime itu sangat keren sekali nih. Dia merasa jadi orang itu, dia merasa jadi anime itu, dan dia akan dia berpikir dia itu adalah Naruto, dia berpikir dia itu adalah Luffy. Di kehidupan nyata dia di kehidupan nyata dia disakiti oleh wanita, misalnya dia disakiti oleh wanita, dan kemudian dia ini pokoknya sudah muak kan. Jadi ya intinya seperti itu, dia kehidupan ini kejam sekali. Menonton anime ini, film lah segala macam tentang Jepang, pokoknya biasanya si anime. Nah, di dalam anime ini ada seorang karakter yang istilahnya itu cantik, kemudian tingkah lakunya seperti itu, dan dia langsung jatuh cinta ke karakter ini. Kayak misalnya saya diputusin sama pacar saya, kemudian saya merasa hidup ini kejam banget. Terus saya di rumah stres saya nonton anime ini kan, nonton Shingeki no Kyojin. Saya melihat Mikasa, cantik banget nih, ini tipe saya banget nih, setia sama Eren, bla 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 bla. Cewek ini. Nah, saya akan menjadikannya itu waifu saya. Waifu adalah waifu dari wife lah, dan istri lah. Jadi saya menganggap karakter ini, Mikasa ini adalah istri saya, seperti itu. Oke. Saya akan langsung membeli action figurnya, saya akan membeli semua tentang Mikasa, saya akan tempel posternya besar-besar segala macam, dan saya tiap hari itu senang melihat poster itu, merasa diperhatikan sama ayang saya ya guys ya. Karena sudah kecanduan seperti itu, saya akan di rumah, saya tidak akan bergaul. Mungkin bergaulnya kalau ada event di Jepangan, saya akan keluar, sengis. Nah, ketika keluar, perilaku saya ini akan mengganggu orang-orang. Misalnya biasanya saya akan membahas, omongan saya itu pasti ke anime. Saya kemanapun saya pergi, omongan saya akan ke anime. Saya akan ini itu tentang anime. Nah,
Jadi omongan saya itu bakal nggak nyambung sama teman-teman saya ada yang mabar main Mobile Legends, saya masih masih nonton cengenges anime seperti itu ya guys ya. Mohon maaf sekali kalau ada kalian yang seperti itu, saya tidak menyinggung, tapi tolonglah kalian, setidaknya kalian itu setelah menonton video ini kalian misalnya sadar, wah aku ibu ternyata ya. Nah mungkin kalian bisa menurunkan tingkat wibu kalian itu menjadi otaku. Oke, kalian boleh menganggap waifu di sebuah anime, tapi ingat ada batas wajarnya. Jadikan waifu ini penyemangat hidup kalian untuk menjalankan kehidupan nyata kalian. Oke. Kemudian sisi negatif dari wibu yang kedua adalah setelah dia nggak keluar, oke, dia kan nggak berkeringat jadinya. Oke. Soalnya di rumah aja saya nggak berkeringat, saya cuma nonton aja, makan, ngemil semuanya kan cuma di rumah. Saya nggak bisa olahraga, saya nggak ada olahraga, saya karena kebiasaan inilah yang disebut wibu. Ada di rumah aja, makan tidur, kemudian nonton, sampai mandi itu jarang. Oke. Nah disinilah yang disebut wibu bau bawang, karena ya mohon maaf jarang mandi. Oke. Jadi di rumah aja nanti kebetulan keluar kan, karena apa, kebiasaan seperti itu. Jadi ya mohon maaf menimbulkan aroma dari isekai ya guys. Oke, setelah dari dampak negatifnya, mungkin saya akan masuk ke dampak positifnya. Mungkin dampak positifnya seperti ini. Orang-orang yang mencintai anime ini atau film Jepangan atau segala macamnya, dia itu akan istilahnya tidak akan masuk ke, setahu saya ya, sepengalaman saya ya, teman-teman saya semua cosplayer yang saya kenal, semua cosplayer teman-teman saya, semua orang-orang yang mencintai di Jepangan yang saya kenal di luar sana, siapapun itu, dia tidak ada istilahnya kena kasus-kasus seperti narkoba atau segala macam minuman yang pokoknya sesuatu yang membuat dampak negatif ke orang lah. Misalnya dia ini ya, jadi dia punya hobi yang baik. Karena apa? Karakter-karakter di anime itu selalu mengajarkan sesuatu yang baik. Naruto, Luffy, Goku itu mengajar sesuatu yang baik ya guys ya. Nah jadi otomatis kami para pencinta Jepangan ini akan mengikuti idola kami. Oke, kami akan menjadi orang baik seperti karakter yang kami idolakan, seperti itu. Oke guys, itulah tadi perbedaan dari wibu dan otaku. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kalian. Oke guys, itu tadi pembahasan dari perbedaan antara wibu dan otaku, yang mudah-mudahan kalian paham dan menambah informasi kalian. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat lah di kehidupan kalian seperti itu. Jadi kalian nggak bisa salah-salah antara wibu dan otaku. Oke, dukung terus channel ini untuk subscribe dan like, dan bagikan ke teman kalian yang wibu. Oke guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you again.